nggak mau naik juga kan ya. Ten, oh ten, kruk kruk, kruk 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 kruk, kruk kruk, nggak mau naik juga kan ya. Jadi harus kayak mana manggilnya Ten? Siap Bang Andi Bala. Harus kayak mana manggilnya? Hah? Ten. Kasih lombok-lombok suka dia itu. Enggak, orang tuh sekarang nggak suka lombok-lombok. Kak apa? Bunda Susan. Mereka tuh sekarang sukanya petir sama gempa. Itu banget. Ten. Ten. Bagus juga kok nak ya Ten. Gitu kok ya Ten. Ten. Itu orang. Aku kan penoten. Penoten. Katanya ada perlombaan lagi yang kayak dulu itu ya Toto. Iya ada kata Uni Riva tadi. Tapi nggak ku ikuti tadi. Ya kata si Bang Naga tadi, itu Nora debater dari perempuan yang mualaf yang dipilih dengan apa nanti ikut perlombaan dengan Ante Hesti. Aku nggak masuk nominasi kan? Masuk debater laki-laki yang mualaf, Yang mualaf. ya baru Komal yang menjadi edukasi. Jangan yang mualaf lagi lah. Tahun lalu aku udah menang yang mualaf. Masa tiap tahun aku mualaf? Cuma kan? Ya jangan lah. Coba aku naik kelas lah sedikit gitu loh. Jangan pakai mualafnya lagi. Debaters terfavorit disandingkan aku sama debaters Islamnya. Masa tiap tahun mualaf tiap tahun? Masalah kalahnya itu nggak masalah, kalah menang itu belakangan. Nah, memang bukan Islam dari lahir, gitu loh. Sak mualaf lagi aku. Gak enak kan? Gak enak kan? Padahal udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Room terbaik. Debater room terbaik Bang Faruk. Bang Faruk masuk domisi apa namanya? Takut salah bilang ya. Room diperlombangkan room terbaik. Berkecil kau Bang Agil beserta anak-anak. Jadi bukan debater lagi, bukan mualaf yang dipilih Boru Sinaga sama itu Nora yang debater yang stay selalu di room Bang Faruk. Kalau untuk Bang Faruk, room teredukasi atau room terbaik nanti dipilih di antara room. Nanti untuk, jangan lupa ya semuanya ya. Nanti ada voting-votingnya, dikasih linknya. Pilih room terbaik itu Faruk. Insya Allah. Moderator juga ada kategori moderator terbaik. Dari Komal aku terpilihnya The King. Ya bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terpilih. Habis itu nanti Oten yang terkocak yang tidak pernah menghujat yang menghibur itu saya jelas saya pilih si Kojiro yang mendapat hadiah dari orang Malaysia langsung, itu hadiah pribadi dia. Saya pilih Oten yang tersopan, Oten yang tersopan yang tidak pernah menghujat ya, teredukasi, nanti itu mendapat hadiah langsung. Iya, itu ada tuh beberapa contoh. Banyak Pak Pendeta HT Yunus, Kojiro. Tapi kalau terkocak Kojiro ya, yang dia katakan haleluya. Loh, itu apa artinya? Itu artinya damai bersama ayahanda. Jadi bukan bapak lagi. Bukan. Itu sudah ayah itu Bunda. Sopan dia. Loh, jadi ayah yang ada di surga begitu. Iya Bunda, ayah itu sebenarnya Bunda, bukan bapak. Tengoklah kan. Nah, pilih nanti kalian Kojiro ya, Kojiro. Masuk dia rupanya nominasi. Ya nanti dipilih. Nanti itu yang dipilih waktu diadakan lomba baru
baru dipilih Bang Faruk. Baru baru dipilih. Oke ya, aku di bawah aja. Oke, nanti Assalamualaikum. kita turunkan pula kau. Waalaikumsalam. Ya udah nggak usah dibahas tuh Nora, nggak usah dibahas. Ngeri ya. Kalau yang- hanya gara-gara itu mereka berdua jadi tidak mau masuk room ini ya. Lembong kan. Ya gimana lah, kayak gitulah kalau punya dua anak gadis. Iya kan? Yang terlongor juga dong. Kalau Oten terlongor banyak lah. Hampir semua longor. Oten hampir semua longor. Oten kalau nggak longor mana mau dia nyembah Tuhan bersempak. Mana apa itu? Bang Dio tuh tadi mau ngirimkan aku apa loh? Nasi remas. Dia Itu nggak gajian ada DM aku dia itu, yang katanya mau kirim parfum itu nggak ada DM aku ya. Oh, Siapa namanya semalam? Bang Samosir ya? bukan. Ini nomornya ada nih. Kak Nora, parfum udah saya kirim. Tapi agak lama sampainya karena mungkin dikira kita satu kota. Gak apa-apa lah toh. Nanti aku apakan. Dikirimnya ke siapa? Ke aku. Oh, Ya, karena kan dia tanya memang kita satu Medan. Iya, aku bilang. Tapi beda kota kita kan. Ya, dia sudah kirim itu. Nanti kalau nyampe insya Allah saya kirim sama itu. Dia tidak mau dari JNE, takut pecah. Karena kalau logika kalau cuma satu diberkati kalau Kalau- kita Bang Cung. satu parfum nggak mungkin dari JNE, dari kargo, ya kan? Paham? Nanti lah itu kalau apa. Barakallah Bang Caung. Gak ada pembukaan. Itu kan bilang Bunda Oh, Nora tenang karena ini. narasi lah seperti itu Faruk. Aku bukan anti rungkat. Kayak kemarin bernarasi aku tidak sampai setengah jam, udah habis. Ada lagi. Oh cewek Bunda. Oh, Kak Cau Mei. Diberkati kau Cau Mei. Cewek dia. Ya siap. Afwan Bunda Chow Mei. Bunda Chow Mei, coba ingat-ingat Bunda. Pernah kehilangan adik nggak 13 tahun yang lalu? Bilang katanya abangmu, sekarang cewek. Oh iya, cewek enggak. Abang-abang. Masih nggak berhenti dari pagi ngoceh aduh Tuhan ya Dek Faruk. Nama Bang Muslim kan? Lucu aku, dia Muslim dia. Oten kayak gitulah, jangan heran. Itu siapa itu lagi? Si Cakra kan? Ketemu sama Bang Zuma dia kan, si Cakra itu. Yang di Paulus zaman sekarang itu. Ngaku-ngaku Islam, tapi mencerca menghujat Nabi aja. Allah saja menyanjung Nabi, memuji Nabi. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Ini ada yang ngaku Muslim. Oh, botak biadab. Oh, ini memang licik kali. Itulah makanya teman-teman. Dia itu Mereka ini. Islam loh. Hah? Islam dia nih, tengok ya. Gak Islam itu. Sampai berdarah pun mulut dia ngaku Islam, gak akan percaya. Bukan pun. ini, Bang Muslim itu Islam itu nih. Bukan. Si Cakra aku bilang. Enggak, yang ku bilang si Muslim di bawah itu, yang dia bilang ngomong soal Tuhan aja terus kau Bang Faruk katanya. Nama dia kan Bang Muslim, Tuhan. Dialah yang tahu itu. Jumpa di sama Bang Zuma kan habis, nol besar rupanya. Nggak punya ilmu apapun rupanya si Cakra itu. Gitu ngomongnya. Ihi. Itu nggak di Indonesia dia kurasa itu ya. Siapa si Cakra? Iya. Iya. Iya kan? Oh iya, Oten ini licik bang. Kalau dia ngaku-ngaku Islam, dia nggak dinyatakan keluar dari agamanya. Makanya mereka itu berkamuflase, bentar-bentar ngaku Islam. Makanya jangan percaya lah.
Sama penampilan-penampilan pun jangan percaya. Mau pakai jubah dia tiga lapis, mau jenggotnya nyecah sampai ke tanah, nggak, jangan percaya lah zaman sekarang. Karena mereka tahu, teman-teman, Islam itu tidak bisa dihancurkan dari luar. Islam itu bisa dihancurkan dari dalam. Makanya berpura-pura mereka Islam, mengaku-ngaku Islam, tapi mengobrak-abrik Islam dari dalam dengan apa? Menghadirkan perpecahan, menyampaikan narasi-narasi yang mengarah kepada apa? Pelintiran Al-Quran supaya orang jauh dari Quran, membenci Nabi Muhammad SAW, membenci syariat Islam. Begitu, tengok aja. Makanya kalian kalau berguru, teman-teman, ada lagi orang ini, bukan guru ya, ada lagi ngaku-ngaku Islam, tapi narasi-narasinya itu mengkritik Quran. Udahlah, bagus, kalian tinggalkan aja deh itu. Tinggalkan itu, gitu loh. Itu bukan Islam, dia bukan Islam. Yakinin aja lah. Mau sampai berdarah muncung dia bilang dia Islam, jangan kalian percaya. Jangan percaya. Lisan dia sudah mengutarakan, menyatakan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Begitu. Cair dong, diberkatilah Bang Belgedes. Ada kentang juga ya? Atas keluargamu. Aku pikir karena Bunda Korla dapat kentang kayak tidak ada berlaku di Indonesia. Ada juga. Ada kentangnya. Iya, transformasi kentang. Hati-hati kita zaman sekarang ini, teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat. Apalagi kalau deket kali sama Oten, udah lah, nggak usah kalian dengar lah cakap itu, nggak usah kalian. Seakan-akan dia duta toleransi, ya kan, menginginkan perdamaian dengan cara apa? Dengan cara meredakan harga diri dan martabat kita sebagai seorang Islam, menabrak syariat-syariat atau hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam. Nggak usah didengarkan. Hati-hati, teman-teman, di zaman sekarang ini. Ingat, syaitan laknatullah tidak berupaya mengambil hartamu. Syaitan laknatullah tidak berupaya mengambil ketampanan, kecantikanmu. Syaitan laknatullah tidak berupaya mengambil hak jabatanmu. Anak-anakmu tidak. Apa yang mau diambil darimu? Imanmu. Hati-hati. Kalau ada udah tanda-tanda kayak gitu, andai kan pun kalian berkawan sama dia, jaga jarak. Tapi Islam yang sejati ketika dia bernarasi, dia mengajak orang-orang untuk mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Begitu. Banyak kali mereka kayak gitu kan. Siapa lagi? The Truth. Cobalah ngaku-ngaku Islam. Belakangan udah ketahuan kan? Rupanya Kristen, teman. Dia ternyata Kristen, tapi istrinya berhijab juga, istrinya itu jilbabnya panjang itu, kan? Jadi gini, teman-teman ya, perhatikanlah orang-orang ya yang ada di seberang sana, Oten-Oten sana, tingkahnya LG Tungki semua, tengok. Ya. Ada lagi tuh bikin akun itu Imam Mahdi, ngaku-ngaku Islam, rupanya Oten. Joseph lagi tengok, lentik kali tuh, seakan-akan dia pernah suntik hormon itu supaya suara dia seperti suara perempuan. Joseph itu ya gitu-gitu semua modelnya gitu, teman-teman, ya kan? Pecinta LG Tungki semua modelnya. Dayarak, selamat bergabung Dayarak. Dayarak, halo Dayarak. Teman-teman sadarin nggak, teman-teman? Sadari nggak siapa, ya kan? Siapa? Si Elia Miron. Siapa lagi? Di Joseph. Iya. Halo jajanan. Iya. Siapa lagi? Si itulah, si yang ngaku-ngaku Islam, bikin akun dia itu Imam Mahdi, kan gitu-gitu semua. Kiamat, iya memang itu semua orang itu pecinta lubang belakang semua. Karena apa mereka nyebrang ke sana itu? Karena di sana dibolehkan dengan dalih kemanusiaan, ya kan? Boleh, nggak tegas gitu loh.
Tak ada sikap untuk berupaya memerangi perbuatan-perbuatan keji seperti itu LG Tungki. Itu suka mereka jadinya. Oh, di sana kami nggak dilarang, nggak dicibir, ya kan? Kalau batang sama batang, malahan kami dikasihi. Pindah dia ke sana, ya kan? Itu marketing dari agamanya. Marketing agamanya itu dibebaskan, dibullykan, sampai dinikahi pun di luar negeri. Itulah kasih itu, kasih sesama jenis itu, nggak malu. Aku kalau ada di masjid kayak gitu, kalau ada perbuatan kayak gitu di masjid, ku datangi masjidnya itu, ya kan? Cuman itulah memang hukum, nggak ada hukumnya dalam diri mereka, dalam iman mereka nggak ada hukum, bebas berbuat, mama kandung boleh dikawini. Kalau sempat ada di masjid kayak gitu, mereka tuh tahu bagaimana kemarahan umat Muslim. Ya mereka tahu bagaimana kemarahan umat Muslim gitu loh. Maksudnya gini, ada oknum yang membuat seperti itu, mereka akan tahu bagaimana kemarahan umat Muslim. Mumpung udah lama lagi sini. Oh, so pahamilah. Pasal saya pun tengah pergi kerja, tengah jalan angkat tak mati je. Lanjut toh. Iya, kayak begini ya toh ya. Yang masalah apa itu yang sampai, yang seorang selebgram yang mengatakan Nabi Muhammad itu tokoh fiktif. Bagaimana kemarahan mereka itu? Gak tahu mama gak urus. Terus yang kedua, yang kasus siapa tuh yang umroh itu? Laki-laki umroh selebgram. Siapa namanya, coba typing di bawah. Yang laki-laki dia nyamar sebagai perempuan umroh yang diizinkan sama si Sheila Sokia yang dia punya travel. Isa Zega. Iya. Itu bagaimana kemarahan umat? Bisa nggak kemarahan umat Muslim? Cahindra, diberkati kok Bang Udin. Nah itu, bagaimana kemarahan umat Muslim itu? Karena apa? Umat Muslim ya tidak mau syariat-syariatnya itu ditentang oleh manusia. Seperti itulah aturan larangan yang santri-santri diapakan itu. Kok pikir dibiarkan aja. Nah, sekarang tengoklah. Katolik dari mana? Dari Roma. Terus kejadian LG Tungkik itu dari mana? Dari sana. Kenapa nggak ada kemarahan gitu loh? Betul nggak itu? Iya kan? Iyalah. Nggak ada kemarahan, malahan udah diberkati. Kita kayak begitu. Mana boleh ada menentang syariat Islam? Silakan toh. Aku bukan moderator sini ya, moderator. Coba kita naikkan. Ada Alan, kita tunggu doa Alannya. Alan, selamat bergabung Alan. Dan itulah yang menjadi salah satu kekaguman seluruh para nabi nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ya, Musa kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ketika Musa meninggalkan umatnya selama 40 hari 40 malam untuk mengambil Taurat di atas Gunung Sinai, ya, umatnya sudah menyembah patung anak sapi pada saat itu. Baru 40 hari 40 malam loh. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Baru beberapa saat dia diangkat oleh Allah, umatnya sudah ada yang menyembah dia, menuhankan dia, dan merubah ajaran-ajarannya. Begitu juga nabi-nabi terdahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW, meskipun dia sudah meninggal 1500 tahun yang lalu, kita sudah ditinggal, Islam sudah ada di atas bumi ini 1500 tahun yang lalu, tapi sedikit pun syariatnya tidak ada yang berubah. Jika 1500 tahun yang lalu sholat subuh 2 rakaat, sampai detik ini tetap subuh 2 rakaat. 1500 tahun yang lalu sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, sampai detik ini
sama jumlah rakaat sholatnya dengan Nabi Muhammad dan umat 1500 tahun yang lalu. Sementara mereka, jangankan 1500 tahun yang lalu atau jangan 2000 tahun yang lalu, apa yang tertulis dalam kitabnya berbeda dengan apa yang mereka amalkan. Berserak. Berserak. Dipastikan berserak. Ya kan, dikisahkan sosok yang mereka sembah dalam beribadah itu sujud. Matius 26 nomor 39, mereka joget-joget pargoy. Pargoy. Hanya Yesus yang menghakimi. Iya, besok Yesus akan menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Besok Yesus akan mengusir dan mengatakan pembuat kejahatan orang-orang yang menuhankan dia. Dalilnya di mana? Dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir bom-bom demi namamu, dan mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Benar, Yesus itu akan menghakimi, tapi yang dihakimi oleh Yesus adalah orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, dan bermukjizat dengan nama dia. Sementara kami adalah golongan orang-orang yang mendapatkan hidup yang kekal yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kami umat Islam mengimani satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah Engkau utus. Dan kami juga memahami Yesus itu utusan. Maka kamilah umat Islam yang mendapatkan hidup yang kekal seperti apa yang disampaikan Yesus. Terima kenyataannya, Ten. Terima kenyataannya, Ten. Besok-besok kalian yang diusir sama Yesus, Ten. Ya, silakan. Siapa namanya? Noer, selamat gabung Noer. Halo. Terima kenyataan, Ten. Kalianlah besok yang diusir oleh Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, siapa si penyesat dan antikristus yang dikatakan Yesus? Yang nggak percaya kalau Yesus manusia. Dia si penyesat dan antikristus. Si penyesat. Siapa yang nggak percaya Yesus itu manusia? Kristen. Jadi siapa yang dikatakan si penyesat dan antikristus? Oten. Kemana nanti Oten akan dilemparkan? Ke dalam Markus 9:49. Warkudoro. Makanya, Ten, hiduplah sesukamu, berbuatlah sesukamu. Ingat, satu saat nanti kau akan meninggal dunia. Dan setelah meninggal, barulah kau nanti menyesal. Ternyata apa yang diserukan oleh saudara-saudara muslim, apa yang diserukan oleh apologit Islam, benar adanya. Bahwasannya sosok yang kau sembah itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Tuhan yang telah dijadikan, Tuhan yang telah ditentukan oleh Paulus, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah dia mati lalu bangkit untuk menjadi Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak perlu menciptakan, cukup mati lalu bangkit, bisa jadi Tuhan. Kayak lowongan pekerjaan. Oke, Yusuf, selamat bergabung Yusuf. Maaf bang, salah pencet. Siap bang, siap. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengecam keras orang-orang yang bertuhan hanya kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada.
Tidak ada satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengecam orang-orang yang bertuhan kepada Tuhan yang tidak kelihatan, suaranya tidak terdengar. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengutuk orang-orang yang menyembah Tuhannya dengan posisi sujud. Tidak ada. Tapi siapa yang diusir Yesus? Siapa yang dikatakan Yesus sesat? Yang nggak percaya kalau dia manusia, yang bermukjizat dengan nama dia, yang manggil dia Tuhan, yang ngusir setan dengan nama dia, dialah diusir oleh Yesus dan dikatakan pembuat kejahatan. Mau kau bantah, Ten? Bantah, Ten. Tapi yang sejatinya kau bantah adalah Bibelmu sendiri, Ten. Bibelmu sendiri yang kau bantah, Ten. Bukan narasiku yang kau bantah. Suka kau Bibel kau. Mau kau bantah, mau kau apain, suka kau. Bukan Bibel kau, bukan kitab kami itu. Ya kan, kami bernarasi selaras dengan apa yang tertulis dalam Bibelmu. Beda sama klien Ten. Kalau udah ngomong muncung klien itu, yang nggak ada di Al-Quran kami, klien paksa-paksakan ada. Yang nggak ada di Al-Quran kami, klien paksa-paksakan ada. Itulah kualitas Oten. Oke, Adam, selamat bergabung, Bang Adam. Ada. Waalaikumsalam, silakan Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Saya dengar aja Bang. Ya, nyimak di bawah dulu Bang Adamnya. Oke Bang, siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada klien yang mau naik Ten, memberikan klarifikasi. Aku udah ngomong semalam sama si Duga. Apa kata Duga? Yang didukung oleh oten-oten ini, mereka lah si penghujat yang bisa memuaskan hawa nafsunya, kata si Duga. Memang kenyataannya begitu kan? Kenyataannya begitu. Rudy Yohanes udah ditinggalkan, ya kan? Debatas Kristen yang lainnya udah ditinggalkan. Mereka Mereka mendukung para penghujat. Siapa yang paling menghujat? Siapa yang menyerang iman Islam? Itulah yang mereka dukung dan mereka support. Itulah kualitas Oten itu. Di mana hatinya penuh kebencian. Kalau mereka mayor Bang di negeri ini Bang, mayoritas mereka di Konoha itu Bang, di Konoha ini Bang, habis kita Bang. Habis kita dibikin orang itu. Ditujukannya kebenciannya. Duluan yang dicari orang itu si Paruk, mana si Paruk. Ngomong lah, kurang apa bukti kebencian dalam diri mereka? Ya enggak aja. Dikatakan mereka lah umat Islam menyembah batu, mana dalilnya? Mana datanya? Tapi kalau kita katakan sama mereka, kalian itu menyembah Yesus, dibilang penghujatan. Menghujat kita dibilang. Ketika Bible-nya dibaca, dibilang menghujat. Tapi ya, ketika Bible-nya dibaca, dibilang menghujat. Tapi ketika Bible-nya diinjak, dibilang duta toleransi. Waalaikumsalam Bang Amran. Ya fans saya sama Bang Faruk ini. Siap. Masya Allah. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Bang Amran. Halo. Loh, gak ada suaraku. Assalamualaikum Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, kemarin ada bunda itu kan salah pikir atau salah sangka, dan saya jelasin. Bang Faruk kemarin tuh lagi sibuk banget bunda, saya bilang. Jadi nggak baca tappingan, saya bilang gitu. Kenapa? Gitu Bang Faruk. Nggak bunda itu kenapa rupanya? Atau nanti ku DM abang ya, biar ku screenshot aja pesannya. WA kok ya? Iya di WA. Oke, siap. Oke. Silakan sahabat-sahabat Bang Faruk. Klub nasi bungkus, tap layarnya klub nasi bungkus.
Nasi bungkus fans club, tap layarnya. Nah. Mana? Apa? Mana fans Apanya? clubnya? Belum dibikin. Kalian bikin lah, wi, nama fans clubnya. Akunnya kalian bikin. Nasi bungkus fans club, bikin namanya. Buat kaosnya. Masya Allah, terima kasih ya Abang Insomnia, Insomnia. Sudah membuatkan Bunda Nora fans. Turunnya saja BNFC. para Bunda Nora. Iya, oke. Tap saja. Ya, thank you, makasih, barakallah. Di follow ya akun yang Bunda Nora fans. Nyanyi Bang Faruk duet dengan itu Nora. Aku nggak tahu nyanyi. Gara-gara lagu itu jadi aku bersihkan kandang kucingku. Ten jangan marah. Didatang anakku yang paling kecil. Apa lagu mama itu katanya? Nanti diseruduk babi dewasa. Kan mulut mama itu kata dia. Aku jadi terbawa loh itu. Benar. Ku bersihkan tadi apa itu kan? Ten jangan marah. Jadi ketahuan aku, ya Allah, yang kecil itu. Ten tolong pakai otaknya. Ini komunalku bukan gereja. Ye. Tolong sadar sejenak. Yang tak bercelana bukan Tuhan. Nabung FC. Itu nasibnya. Tak berbeda, tak bercelana. Bidang ayam kuning. Oh, nama akunnya Nabung FC. Apa yang Nabung FC? Nasi bungkus fans club. Iya. Ya udah itu. NBFC nasi bungkus fans club. Cair dong diberkati Bang Aim Kuli beserta anak-anakmu. Bang, satu topi lagi loh Bang, tanggung istrimu loh Bang. NBFC nasi bungkus fans club. Jadi kalau kumpul kami nanti itu nasi bungkus kenyang, nasi bungkus. Kumpul gak kumpul yang penting kenyang, itu filosofi. Belum menikah, kalau gitu orang tuanya lah Bang Aim Kuli. Ya, berkat ini juga ya diberkatilah Abang, semoga Abang mendapatkan jodoh ya yang wanita soleha ya, karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha Bang. Tapi saran kami nih Bang, laki-laki yang sudah menikah Bang, saran nih Bang. Kalau Abang mau punya pasangan nanti, coba ajak dia makan bakso Bang. Kasih cabai yang banyak-banyak Bang. Gimana reaksi dia kalau lagi kepedasan Bang? Kalau gini-gini mulutnya Bang. Udah jangan Bang. Nanti sering kali udah repetinnya Bang. Menderita nanti Bang. Diberkatilah jodohmu Bang M Kuli. Semoga wanita-wanita yang mudah merepet dijauhkan jadi istri. Jangan kayak gitulah itu Faruk. Dengar ya, saya kasih tahu ya. Ini itu Faruk ini udah salah nih. Perempuan yang cerewet yang suka merepet itu biasanya dia memiliki anak-anak yang sukses dan mandiri. Kalian percaya nggak? Percaya nggak kalian sama kalian ditanya bukan sama aku. Percaya kalian nggak? Di balik seorang ibu yang cerewet, yang mulutnya tapi akan memiliki anak yang sukses dan mandiri. Percaya nggak? Percaya. Yang mengatakan tidak percaya itu adalah mereka laki-laki
ya yang tidak mau diatur. Mak, kita diatur. Laki yang diatur itu. Iya, iya benar. Nah, ceritanya kalau laki-laki yang diatur. Aduh, noise. Laki-laki maksudnya laki-laki yang tidak mau diatur itu apa? Ketika pulang, iya kan? Cila banget. Aduh, namanya dia nggak mau. Laki-laki yang mau diatur maksudnya apa? Dia bagaimana biar bisa dia mandiri. Kadang laki-laki ini suka kali pakaian sudah disediakan, ini disediakan. Jangan terbiasa begitu. Kenapa? Karena suatu saat ketika istri pun nanti sudah tidak ada lagi, kau tidak akan bisa mandiri. Betul nggak? Kau jawab dulu itu, betul nggak? Iya, betul. Benar. Iya loh. Tapi kalau soal makanan, dia kalau sudah terbiasa harus makan dengan istrinya, itu bagus. Karena apa? Ada rasa nanti kegelisahan ketika dia tidak bisa makan dengan istrinya. Tapi kalau sudah dibiasakan, pulang air panas begini-begini, bukan memang tidak boleh. Tapi jangan dibiasakan. Karena suatu saat kalau nanti tidak ada istri, kamu nanti akan susah untuk mandiri. Karena sudah terbiasa kamu disediakan. Begitu. Bang Faruk istrinya orang Batak juga ya? Iya, orang Batak, Bang. Yang garang itu dah, Bang. Dia aja jujur ya, jujur. Kalian tengok ya, kalian tengok. Kalau itu baru curhat, kalau sampai di rumah, kalian pikir dia segarang ini? Enggak. Enggak. Tahu kalian? HP dia mulai pelankan. Dia letakkan baik-baik, dia charger, baru dia pergi pura-pura diam. Tidak akan dia gubris itu HP. Dia serahkan semua sama narasumber dengan momot. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di rumah, kalau masih juga itu Faruk membahas tentang agama, maksudnya tidak respon ke istrinya dengan anaknya, udah datang. Tahu apa dibilangnya? Tahu apa dibilangnya? Itu aku kalau sampai di rumah susah aku diskusi. Kenapa? Edamu itu merepet aja, sakit telingaku. Katanya orang. Makanya dia badan kekar sekarang ini. Tapi kalau ketika istrinya sudah mengomel, ciut. Makanya gak nyangka aku. Aku berpikir begini, pasti di istrinya ini akan diam apapun yang dikatakan itu Faruk. Ternyata tidak, saudara-saudara. Dia yang diam ketika istrinya merepet. Makanya jangan kalian kira itu Faruk ini garang sama istrinya. Enggak. Mentalnya langsung cium. Makanya apa yang kalian lihat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam rumahnya. Bukan karena takut. Bukan karena takut, karena apa? Karena satu harian itu Faruk tidak bersama istri dengan anak. Tapi ketika pulang istrinya meminta setidaknya waktu jangan diluangkan lagi kepada yang lain. Harus kepada istri dengan anak. Betul nggak itu? Iyalah, betul lah begitu. Apalagi punya anak kecil kan, anak-anak itu pasti dekat kan. Bapak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cuman beritahu aja buat kakak. Suami itu pintu surga buat istri. Itu aja udah ya kak. Assalamualaikum. Nengok suaminya juga lah, dengerin aja dari bawah. Oh, suaminya juga lah pintu surga. Kalau suaminya kayak Dajjal, pintu surga. Aku buat dia kayak hidup di neraka. Pah, nggak ada lagi cerita. Nah, gitu. Memang benar apa yang dibilang abang itu tadi benar. Seperti apapun suamimu dia surgamu. Semaksiatan apapun suamimu dia surgamu. Mau suamimu pun gak sholat dia tetap surgamu. Mau suami pun seorang pezina dia surgamu. Nah, kenapa surgamu? Karena setiap kebaikan yang kau lakukan kepada dia mendapatkan ridho dari dia, maka mendapatkan ridho dari Allah. Bahkan ketika kita sajikan air putih sama dia kepengen minum air putih tapi belum sempat ngomong mulutnya gitu, lisannya tiba-tiba disuguhkan air putih. Meskipun yang kau suguhkan air putih ini ya laki-laki suamimu ini bermaksiat kepada Allah, kau tetap akan mendapatkan pahala dari kebaikan terhadap suamimu.
Kecuali kalau kita diajak, contoh, udah dia nggak sholat, dia ngelarang kita sholat, minta talak kalian. Itu boleh minta cerai. Dia nggak sholat nih, diajaknya kalian supaya jangan sholat, nggak usah kau sholat, udah minta cerai, itu udah boleh itu, gitu loh. Dia bermaksiat, kalian diajaknya bermaksiat, bahkan dipaksa kalian untuk bermaksiat, udah bisa kalian minta cerai. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, perkuat doa kalian. Semaksiat apapun suami kalian, kalau kalian sayang sama dia, gencarkan terus doanya, tunjukkan bakti kalian kepada suami kalian. Terus yang kedua, kalau memang sudah terbukti dia seorang pezina, ini seandainya seorang pezina, udah boleh kalian minta cerai. Iya. Iya, dia pezina itu udah boleh minta cerai. Karena apa? Banyak mudaratnya nanti di situ, kakak-kakakku. Takutnya di luar sana kan dapat apa, dia dapat barang busuk lah, maaf cakap ya, dapat yang busuk-busuk, dia udah penyakitan, dia dibawa ke rumah, dikasihnya penyakit itu sama kamu, kasihan kau nanti sama anak-anakmu. Kalau udah kayak gitu, buang itu, tinggalkan itu, bahaya itu. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran, ya, pezina itu untuk seorang pezina jangan dipertahankan lagi jika wataknya pezina. Tapi kalau dia masih bermaksiat seperti itu, dia kufur orangnya, doakan dia selama dia tidak berzina. Kalau udah berzina itu ngeri bang, nanti kena dia penyakit kayak si Elia Miron kan. Apalagi ketika luar biasa bang. Jadi gimana ya, bidadari, kalau aku memahami di dunia ini, bidadari itu sifat bang, bukan fisik. Ya, kalau kita kaji, bidadari dalam diri seorang perempuan itu di dunia itu sifat, bukan fisik. Bukan fisik yang indah begini-gini, bukan. Kenapa dikatakan bidadari itu sifat? Dia bisa melayani kita tanpa kita menginginkan sesuatu, minta sesuatu, tapi dia sudah menunjukkan, ya kan? Kalau zaman sekarang kan beda. Kita tengoklah kadang saudara-saudara kita, nanti lakinya pulang kerja, laki pulang kerja gitu, ya kan? Biniknya masih nengok Facebook, pulang ke bang? Iya, ya kan? Tidak disambut suaminya gitu loh. Baru dalam segala hal lah. Kalau bagaimana ya, seperti contoh gini ya, kita ambil kisah dari Khadijah aja lah, sebagaimana Khadijah itu kepada Rasulullah. Makanya wajar ya, begitu besar kecintaan Rasulullah terhadap Khadijah itu. Wanita kaya, dihabiskannya hartanya sepertiga Mekah milik dia, dihabiskannya hartanya untuk perjuangannya Rasulullah. Suatu ketika riwayat menceritakan Rasulullah SAW pulang dari dakwahnya di awal Islam ini, ya kan? Khadijah yang melihat Rasulullah depan pintu langsung berdiri. Dia langsung berdiri karena Rasulullah tahu kondisi Khadijah ini lagi lemah. Lemah kondisi dia. Lemahnya kondisi dia apa? Karena kurangnya gizi di atas dia. Sering menahan lapar, nggak makan. Lemah dia. Dibilang Rasulullah sama Khadijah, duduk ya Khadijah, katanya, duduk, gak usah kau berdiri, duduk. Lalu itu kebiasaan Rasulullah, tidur di pangkuannya Khadijah, istrinya. Kalau laki-laki zaman sekarang tidur di pangkuan istri orang banyak itu ya. Jika perempuan lain ya, tidur di pangkuan, bergeletak di pangkuan Rasul, di pangkuan Khadijah, menetes air mata Khadijah. Terus kena Rasulullah, terbangun Rasulullah. Wahai Khadijah, adakah kau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, aku tidak menyesal memiliki suami sepertimu. Akan tetapi aku mengetahui perjuanganmu masih panjang. Dulu aku adalah orang yang kaya. Sepertiga Mekah ini milikku. Kau sendiri menjadi saksinya. Seluruh hartaku kudermakan di jalan Allah. Sementara perjalanan dari perjuangan dakwahmu masih panjang. Apa kata Khadijah lagi? Ya Rasulullah, seandainya setelah meninggalnya aku nanti kau hendak menyeberangi sungai dan kau tidak mendapatkan rakit untuk menyeberangi itu beserta jembatan, gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jadikanlah tulang belulangku jembatan untukmu melewati sungai itu. Bayangkan bang, sifat seperti itulah yang menghadirkan bidadari dalam rumah kita. Bidadari yang kita pandang, begitu patuhnya dia kepada suaminya. Terkadang gini teman-teman ya, kami laki-laki ini tak butuh dicintai. Pret cinta, pret.
Aku mencintaimu suamiku. Pret. Tahu, seiring setelah berkeluarga, cinta itu sudah habis. Kepada makhluk itu siapa? Kepada siapa? Kepada anak-anak. Ya kan? Laki-laki itu senengnya itu disayangin, diperhatikan. Dunia kami di luar keras. Dunia laki-laki di luar keras. Terkadang kami bersaing dengan teman-teman kami sesama laki-laki untuk bekerja. Terkadang kami menahan apa yang ada pada diri kami, menahan amarah kami, menahan segala yang ada pada diri kami ketika di luar mencari nafkah, mencari rezeki. Sampai di rumah, luluhkan semua itu. Dengan apa? Dengan sikap, dengan kelembutan dari istri. Kalau dibilang ya laki-laki itu butuhnya itu perhatian, bukan cinta. Perhatian, maaf cakap ini, maaf cakap ya. Sampai-sampai andai kan suami kalian kepengen, belum lagi dari bilang kalian udah tahu itu paten. Belum lagi bilang suami kalian dia udah kepengen, tapi kalian tahu dari gerak-geriknya dia kepengen. Kalian kalian udah siap-siap gitu loh. Kalian udah layani dia, itu paten. Jadi bidadari dunia itu bukan fisik, tapi sifat. Lanjut. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, ada CEO banyak ini, for Anding ada, ini ada, naik. Kita surganya. Makanya seorang wanita kalau dia janda ditinggal menikah, ditinggal meninggal oleh suaminya, ya kehilangan dia jalan surganya sebelah. Ya kan? Bingung, susah kali cari surganya. Bayangkan teman-teman ya, menyajikan air putih kepada suami ya ketika dia dahaga, itu jauh lebih baik daripada sholat sepertiga malam, sholat di sepanjang malam. Pahalanya itu sama ya, pahalanya itu sama dengan sholat sepanjang malam. Bayangkan itu, menyuguhkan air putih kepada suaminya, pahalanya itu udah hampir sama pahalanya itu dengan sholat sepanjang malam dia. Perempuan ini gampang kali dapat pahala, gampang kali. Tapi perempuan pun gampang kali dirasukin setan. Karakter perempuan tuh nanti nengok media sosial dia, ditengoknya berita tentang pelakor-pelakor itu kan, penggerebekan laki-laki ya, lagi bergerebekan seorang istri terhadap suaminya yang berzina di hotel atau di mana kan, tuh gini. Udahlah, cepat-cepatlah kalau keluar rumah bang, cepat-cepat. Kalau udah kau tengok istrimu nengok kayak gitu, cepat-cepatlah kau keluar rumah. Kalau enggak jadi korban, kau nanti jadi korban. Percaya, karena serba salah. Kan karena perempuan ini pakai perasaan bukan pakai akal. Tuh menyurut emosi dia. Awak di sebelah dia, dibilang dia, tengok nih, tengok ini. Wajina dia mau perempuan lain di luar sana. Dia ada otaknya ini, nggak diapainnya ini suaminya. Jangan kau tanggapi, jangan direspon bang. Terlibat kau nanti bang, terlibat. Diam aja kita. Begitu dia ditanya samamu, kayak mana? Menurutmu kayak mana? Aduh bentar dulu ya, kamar mandi dulu aku ya. Jangan kau keluar dari kamar mandi sebelum dia tertidur. Kalau enggak bang, jadi korban kita bang. Kita menjawab salah, diam salah. Ya kan, diam salah. Nanti apalagi kalau kau tanggapin, selesailah bang. Gak usah itu lagi, dia nonton sinetron aja, kita yang jadi korban, padahal sinetron itu tonton. Makanya baik memang dalam hal-hal tertentu jangan kawani istrimu. Itu baiknya teman-teman. Tidak dalam segala hal istri itu ditemenin, jangan. Ya kan? Kalau nonton sinetron, megang handphone, udah jangan ditakawani itu. Oke, Harahap, selamat bergabung Harahap. Jatuh lagi dia. Nggak juga bang, ya bagus lah kalau Kak Yanti nggak kayak gitu ya. Mimpi itu kan bilang begini, nengok situasinya juga kan begitu. Nengok situasinya kayak mana?
Ya situasi dan kondisi. Kalau lagi PMS ya memang jangan diganggu. Tapi kalau lagi nggak PMS ya biasa saja kalau ditegur. Ditegur seperti apa? Maksudnya nonton dia, nengok penggerebekan pelakor-pelakor itu. Iya, maksudnya tidak semua juga. Aku kalau kayak begitu, kadang begini ya, penggerebekan mereka itu perempuannya menghantam pelakornya. Lah, pelakornya itu mau juga karena apa? Pasti ada suami yang gatal kan? Terkadang nggak juga KJ. Iya, gitu loh. Jadi jangan semua menyalahkan. Dengar ya, emak-emak ya. Saya juga saya juga emak-emak gitu loh. Kalau ada perempuan yang menggoda lakimu, ini maaf, kalian setuju atau tidak terserah. Introspeksi ke diri sendiri aja lah. Gitu loh. Introspeksi ke diri sendiri. Kenapa suami mencari kenyamanan di luar? Rumah tangga itu bukan karena komunikasi yang lancar juga. Kenyamanan. Gak nyaman lagi suami di rumah itu karena apa gitu loh. Aku nyaman kok. Ya udah. Kalau nyaman, kalau tidak mungkin kau mencari kenyamanan di luar. Datang mengamuk sama perempuan itu sementara perempuan itu sudah memberikan kenyamanan kepada suamimu. Gitu. Ya, Suwarno, selamat bergabung Suwarno. Aduh, ada penyalipan dia. Ya, coba. Gimana? Mana dia? Salah tekan aku itu, noh. Salah tekan aku, Kan? Aku. Bang Farouk nggak secara tidak langsung nyuruh dia. Menurunkan Suwarno tadi. Langsung diturunkan ya anakku. Aku pikir dalam hati begini ya. Aku tadi berpikir waktu koneksi diputus oleh kreator. Aku pikir begini, dia turunkan aku, dia bernarasi lagi untuk membantah narasiku, baru dia naikkan aku. Ini dia poten. Kepencet. Untuk laki-laki sebenarnya sederhana teman-teman, sederhana. Ya untuk dijauhkan dari hal seperti itu sederhana. Poin paling utama itu jaga pandanganmu, aman. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga pergaulanmu. Itu aja. Kalau udah ada teman laki-lakimu, batungki kayak gitu, jauhinlah dia. Sebagaimana kau menjauhi kotoran, jauhilah dia. Kalau dua hal ini nggak kau jaga teman-teman, terlibat. Biasanya karena itu karena dia nggak jaga pandangannya. Yang kedua, dia tidak menjaga pergaulannya. Tapi kalau dia bergaul kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang soleh, orang-orang yang sayang sama istrinya, bertanggung jawab sebagai seorang suami, bertanggung jawab sebagai seorang sebagai seorang ayah. Jadi di pergaulan pun apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka perbincangkan adalah bagaimana untuk membahagiakan keluarganya. Itu ketemu sama teman-teman gimana ini untuk membahagiakan keluarganya, apa yang kita lakukan tuh begini. Tapi kalau orang-orang yang tidak menjaga pandangan kawan suami kalian kumpul, misalkan dia di kafe dikumpul, nanti matanya liar, dibilangnya sama kawan itu, tengok cewek itu, mantap. Wah, aku cocok kali, suruh kali aku tuh. Itu maksudnya itu. Bawalah istri kemana saja ketika kamu pengen healing ataupun refreshing.